yang penting adalah saya katakan bahwa pemimpin itu selain dia cerdas, dia juga mampu mengkomunikasikan ide-idenya, gagasan-gagasan kepada masyarakat sehingga rakyat itu merasa, wah ini memang yang harapan saya. Nah, ini itu perlu. Punya narasi kuat, punya gagasan, ide, mampu menjalankan, mampu mengkomunikasikan. Ini sepertinya Pak Kaban sedang mengkampanyekan Anies ini, Pak Kaban. Ya, itu kata Pak Adi. Pemirsa, berjumpa lagi dalam bincang spesial Jurnal Politik TV. Kita kembali kedatangan tamu spesial kita, Dr. MS Kaban, Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Umat, partai yang dinakodai seorang anak muda, tapi di Majelis Syuronya dipenuhi dengan tokoh-tokoh yang luar biasa. Kita coba kembali berbincang-bincang seputar bagaimana kita mengatasi krisis yang terjadi ini. Tentu saja pintu gerbangnya adalah pemilu 2024 mendatang. Pak Kaban, jika pada episode bincang-bincang yang lalu kita pernah berdiskusi soal krisis kepemimpinan nasional, Pak Kaban waktu itu menyebutkan kepemimpinan nasional ini, katakanlah jika eksekutifnya kuat, maka legislatifnya, parlemennya harus kuat gitu. Jadi posisi parlemen harus tetap mengontrol dan Partai Umat kelihatannya akan diarahkan Pak Kaban dalam posisi seperti itu. Begitu kan Pak Kaban? Iya, yang penting prinsipnya adalah parlemen itu betul-betul berperan dan berfungsi sebagai ya namanya ya legislatif. Jadi bagaimana pemerintah, para pengambil keputusan yang melaksanakan undang-undang itu sebagaimana yang diharapkan oleh parlemen. Jadi ini dinamika ini harus diwujudkan sehingga pengambilan keputusan itu dari waktu ke waktu rasa keadilan itu semakin terasa ya, karena kita harus kembali kepada kemerdekaan ya. Kemerdekaan itu adalah hilangnya rasa keterjajahan, hilangnya rasa orang itu dengan ketakutan dan kesuraman masa depan. Nah, apalagi generasi sekarang ya, generasi sekarang itu kita ketahui adalah generasi yang 60%. Mereka adalah kita katakan sebagai generasi yang berusia muda, ya, berusia antara 17 sampai dengan 50 tahun. Nah, ini bagaimana generasi yang sedang tumbuh ini, ya, mereka dihadapkan atau mereka dipersiapkan oleh para pemimpin-pemimpinnya supaya kehidupan mereka di masa depan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan saat ini. Karena saat ini kita harus akui bahwa indikator-indikator ekonomi yang diakui itu sangat memprihatinkan. Yang paling saya sorot itu adalah misalnya tentang beban hutang. Ya, beban hutang kita itu memang angkanya sih 7.000, ya kan? Angkanya 7.000. Tapi kalau dia dikalikan dengan kewajiban bayarnya sampai dengan pelunasan, saya kira itu bebannya sangat mengerikan. Nah, sementara angka-angka kemiskinan ini dari hari ke hari bukan makin turun, semakin berat. Nah, apalagi misalnya sedikit saja berubah harga kebutuhan pokok, ya, naik saja harga kebutuhan pokok itu 10%, 15%, saya kira itu sangat berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah orang miskin di Indonesia. Nah, kenapa? Karena kita kan angka inflasi kita itu kan hanya mengukur dari 9 kebutuhan bahan pokok, kan begitu. Nah, itu ya belum lagi misalnya kita melihat resources yang kita punya. Nah, bagaimana negara seperti Indonesia, ya, katakanlah sekarang ini
penghasil CPO, ya, penghasil CPO sampai 50 juta ton, ya, 50 juta ton dalam 1 tahun. Dari 50 juta ton itu, berapa persen masyarakat rakyat yang yang menguasai lahannya itu? Siapa yang paling menikmati itu? Ya, paling menikmati lahan-lahan itu gitu. Nah, apakah ini sesuai dengan amanat-amanat kita untuk mewujudkan keadilan dan kemakmuran di tengah-tengah masyarakat? Ini masalah. Nah, jadi kita berharap ya bahwa beban-beban kehidupan rakyat ini ya itu harus kita selesaikan. Contoh lagi misalnya di Undang-Undang Dasar mengatakan 20%, ya, 20% dari anggaran belanja negara itu untuk pendidikan. Nah, sekarang apakah itu dapat bertahan secara sustain, secara berkelanjutan? Lalu bagaimana fakta-fakta kita dalam konteks percaturan kita di dunia pendidikan kita misalnya kan? Nah, begitu juga tadi persoalan ekonomi kita. Nah, coba kita fokus misalnya ke masalah ekonomi dalam hal masalah pemilikan lahan. Ya. Nah, pemilikan lahan ini menurut saya ini problem besar. Ya, ini problem besar. Jadi penguasaan lahan-lahan perkebunan, penguasaan lahan-lahan sektor kehutanan yang sangat eksklusif, yang terjadi ketimpangan. Kebijakan yang ditempuh pemerintah ini harus terus dikontrol oleh parlemen. Jadi inilah peran parlemen. Inilah peran parlemen. Jadi parlemen kita itu dia harus betul-betul bagaimana seharusnya melaksanakan amanat konstitusi. Nah, kalau kita sekarang ini bernegara kan Undang-Undang Dasar 45 dan bagaimana amanat di dalam mukaddimah kita itu ya bahwasanya keadilan, kemakmuran itu harus betul-betul terwujud. Ingin menyampaikan bahwa arah baru politik kita terutama yang diusung oleh Partai Umat adalah penguatan parlemen. Ya, jadi kita kuatkan parlemen, ya kita kuatkan parlemen agar undang-undang itu betul-betul pro terhadap keadilan, ya sehingga bahasa kita kan begini, setiap ketimpangan undang-undang terhadap keadilan masyarakat kan itu kezaliman, ya kan? Nah, kezaliman itu kan ada nuansa hukum yang tidak pro terhadap rakyat, terhadap bagaimana melaksanakan hukum itu secara benar. Jadi arah baru kita ke depan adalah bagaimana resources, ya sumber daya yang dimiliki oleh bangsa ini betul-betul dinikmati rakyat, betul-betul menjadi sumber kemakmuran rakyat. Ini bahasa ini menurut saya selama ini terabaikan. Ya, jadi kita harus menjadi bangsa yang membawa bangsa ini bahwa betul-betul seluruh sumber daya itu adalah untuk kemakmuran rakyat, untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Inilah yang harus diatur. Nah, itu tugas parlemen. Itu parlemen. Banyak publik ini entah karena apatis, hopeless. Bisa jadi yang disampaikan Pak Kaban, penguatan parlemen ini hanya utopia saja gitu. Nggak mungkin bisa terwujud. Faktanya publik melihat wajah parlemen kita baik-baik saja gitu. Apa yang disampaikan pemerintah mulus-mulus saja, kemudian jeritan-jeritan rakyat seakan tidak mendengar nih para wakil rakyat. Jadi faktanya sebenarnya anggota parlemen itu tidak seperti yang Pak Kaban gambarkan. Nah, apa Pak Kaban yakin ini bisa merubah wajah parlemen ini? Saya kira begini, kita tidak boleh berhenti, ya, kita tidak boleh lelah untuk melakukan perubahan-perubahan itu. Dan peran parlemen itu harus betul-betul peran sebagai legislator. Artinya orang-orang yang betul-betul bagaimana mengawal legal itu. Nah, ini memang memerlukan satu suasana, ya. Suatu suasana saya katakan bagaimana ada keseimbangan ini, ya. Nah, karena kecenderungan selama ini kan ingin mendominasi, ya, sangat takut, sangat tidak ada keberanian terhadap perbedaan-perbedaan. Menurut saya itu tidak betul. Kita malu terhadap sejarah, ya, kita malu terhadap sejarah. Bagaimana
sejarah para tokoh-tokoh di masa lalu, begitu mereka waktu itu suasana ideologis, ya, suasana ideologis mereka bisa berbeda, tapi mereka bisa bermusyawarah. Nah, saya kira nuansa itu harus kita tersuarakan. Ini hanya persoalan, menurut saya, ini persoalan proses pendewasaan, ya, proses pendewasaan, dan bagaimana memberikan peran-peran kepada anggota-anggota parlemen. Sudah tentu juga bagaimana agar fakta-fakta kehidupan itu, ya, parlemen ini bisa memainkan peran-perannya. Jadi, jadikan parlemen itu betul-betul peran parlemen, ya. Nuansa-nuansa yang seperti sekarang terjadi itu harus diganti, harus berubah. Ini kan tidak mudah untuk merekrut orang-orang yang siap duduk di parlemen dengan konsep parlemen yang kuat tadi, Pak Kaban. Kira-kira apa langkah-langkah yang akan dilakukan, Pak Kaban? Ya, saya kira gini, kita dengan suasana sekarang bahwa ada pemilihan presiden dan kandidat-kandidat presiden yang sudah dikenal. Nah, tentu presiden yang terpilih, ya, presiden yang terpilih, dia akan betul-betul mampu melakukan perubahan jika problem-problem yang selama menghambat dan merusak cita parlemen itu betul-betul berubah. Dan tugas-tugas partai politik adalah mempersiapkan orang-orang. Caranya kira-kira seperti apa? Inilah proses rekrutmen, ya. Jadi merekrut orang-orang yang memang memiliki tingkat kemampuan, ya, kemampuan berkonsepsi, kemampuan berpikir yang betul-betul cerdas. Menurut saya itu. Apakah misalnya melakukan rekrutmen itu termasuk untuk melatih para calon legislatif yang akan disajikan ke publik untuk dipilih, misalnya? Ya, jadi pengalaman, ya, saya kira begini, banyak para tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman-pengalaman kehidupan, dan juga banyak para aktivis-aktivis yang mereka sangat paham. Nah, maka orang-orang ini harus diberi kesempatan. Mereka harus betul-betul direkrut, ya, bukan hanya sekedar mengiyakan saja, tapi mereka harus berani juga mengatakan tidak jika memang itu tidak bersentuhan terhadap rasa keadilan yang dimiliki oleh masyarakat. Pak Kaban, ini kan Pak Kaban sudah menyiapkan berbagai instrumen untuk menyiapkan tenaga-tenaga legislator, tapi kalau eksekutifnya sebagai eksekutor, ya kan, tidak nyambung begitu, kan jadi pekerjaan besar juga nanti di parlemen. Kira-kira ini dari yang muncul bakal pemimpin eksekutif ini, katakanlah bakal calon presiden, kira-kira yang chemistry-nya bisa nyambung dengan gagasan-gagasan arah baru dari Partai Umat seperti yang disampaikan oleh Pak Kaban tadi. Kira-kira yang mana ini, Pak Kaban? Ya, prinsipnya adalah harus pemimpin yang cerdas. Ya, pemimpin yang cerdas itu pemimpin yang konsisten antara apa yang dia pikirkan, apa yang dia konsepkan, kemudian apa yang dia janjikan, dan apa yang dia putuskan. Nah, ini memilih pemimpin yang cerdas model begini, itu harus dilihat dengan fakta pengalaman-pengalaman sejarahnya. Ya, jadi saya kira rakyat itu tahu siapa yang paling pantas untuk dia pilih atau dia menangkan. Nah, yang penting adalah saya katakan bahwa pemimpin itu selain dia cerdas, dia juga mampu mengkomunikasikan ide-idenya, gagasan-gagasan kepada masyarakat sehingga rakyat itu merasa, wah, ini memang yang harapan saya. Nah, ini itu perlu. Punya narasi kuat, punya gagasan, ide, mampu menjalankan, mengkomunikasikan. Mampu mengkomunikasikan. Ini sepertinya Pak Kaban sedang mengkampanyekan Anies ini, Pak Kaban. Ya, itu kata Pak Adi. Ya. Kalau saya kan sebagai partai yang baru mau ikut pemilu kan tidak punya suara, gitu kan? Nah, tidak punya suara. Tidak mengusung, tetapi kan boleh mendukung, Pak Kaban, ya. Ya, jadi persoalan itu nanti urusan Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Kaban. Sampai berjumpa lagi, nanti kita akan terus jangan bosan-bosan ini untuk terus memberikan pencerahan kepada publik kita. Amin, mudah-mudahan. Mohon doa dan dukungan juga agar
bincang spesial Jurnal Politik ini bisa terus bersama dengan publik di mana saja. Sekali lagi terima jadi kasih Pak Kabar. semakin sering mengikuti Jurnal Politik itu semakin cerdas. Ya, mudah-mudahan. Baik, pemirsa, sampai berjumpa lagi dalam sesi bincang spesial lainnya dari Jurnal Politik TV. Mudah-mudahan Anda terus setia menemani sehingga kita bisa bersama-sama melakukan pencerahan. Jangan lupa, jika menurut Anda baik apa yang disajikan oleh Jurnal Politik, silakan disebarluaskan dan centang tanda lonceng, subscribe. Sampai berjumpa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.